Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Hanifah Zulhendra, mahasiswi BKPI semester 4 STITM untuk pesantren. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi abnormal yang diampu oleh Bapak Sapari SH MSI. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul gangguan makan. Gangguan makan adalah sikap perbedaan seseorang terhadap makanan yang menyebabkan mengubah perilaku dan kebiasaan makannya. Hal ini dapat menjadi kondisi serius yang berdampak negatif bagi kesehatan, emosi, dan kemampuan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan yang penting. Gangguan makan yang dimaksud bukanlah gangguan yang hanya berkaitan dengan jasmani, seperti kelaparan dan obesitas. Akan tetapi, gangguan yang melibatkan aspek psikologis seseorang. Faktor-faktor penyebab gangguan makan. Faktor yang pertama adalah faktor tekanan masyarakat atau faktor sosiokultural. Masyarakat memberikan standar tentang tubuh yang ideal, khususnya tubuh ideal pada wanita. Masyarakat cenderung sepakat bahwa wanita cantik adalah wanita yang kurus. Serta stigma yang diberikan kepada orang-orang yang kelebihan berat badan juga berkontribusi terhadap peningkatan ini. Oleh karena sebab itu, wanita berlomba-lomba untuk melakukan diet, dan diet tersebutlah yang memulai perkembangan gangguan makan pada kebanyakan orang. Serta, wanita sering kali membandingkan tubuhnya dengan orang lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketidakpuasan terhadap tubuh mereka sendiri. Selanjutnya, yang kedua, yaitu faktor genetik. Seseorang yang dilahirkan dari orang tua ataupun keluarga yang mana anggotanya ada yang mengidap gangguan makan, akan cenderung menderita gangguan makan dibandingkan keluarga yang tidak memiliki riwayat gangguan makan. Selanjutnya yang ketiga adalah masalah emosi dan psikologi. Pengidap gangguan makan biasanya memiliki masalah emosi dan psikologi yang memicu mereka mengalami kondisi-kondisi seperti ini, seperti kurang percaya diri, perfeksionis, sikap impulsif, ataupun adanya keadaan syarat tekanan dan pengalaman buruk seperti pelecehan seksual, intimidasi, ataupun kehilangan. Orang yang mengalami masalah emosi dan psikologi ini akan mengalami penurunan dan peningkatan nafsu makan. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor usia. Biasanya usia remaja khususnya putri, mulai dari umur 17 tahun hingga 20 tahunan cenderung lebih banyak mengalami gangguan ini dibandingkan dengan wanita dewasa pada umumnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa wanita dewasa pun dapat mengalaminya. Dan yang kelima adalah faktor profesi. Kebanyakan profesi yang berkaitan dengan fisik dan penampilan seperti atlet, aktor, dan model memiliki risiko gangguan makan yang tinggi karena tuntutan pekerjaan untuk menurunkan berat badan mereka. Jenis-jenis gangguan makan. Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 or DSM-5, sebuah panduan untuk menegakkan diagnosis terhadap gangguan-gangguan mental, terdapat 3 jenis gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Terdapat banyak jenis-jenis gangguan makan, namun di sini pemateri hanya akan membahas 3 jenis gangguan makan. Yang pertama adalah anoreksia nervosa. Orang yang menderita anoreksia nervosa sangat membatasi perilaku yang menurutnya bisa menaikkan berat badannya, terutama perilaku makannya. Dirinya memiliki ketakutan yang berlebihan dan tidak realistis bahwa berat badannya akan bertambah meskipun sebenarnya berat badannya sudah di bawah batas normal. Persepsi atau gambarannya terhadap tubuh juga mengalami gangguan. Tidak peduli seberapa kurus mereka, orang-orang dengan anoreksia masih berpikir mereka gemuk dan dapat terus menurunkan berat badannya yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Kriteria tersebut setidaknya telah muncul dan menetap selama 3 bulan terakhir untuk bisa menegakkan diagnosis anoreksia nervosa. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu bulimia nervosa. Memiliki kembali pandangan anoreksia nervosa dalam evaluasi diri, yaitu bahwa bentuk tubuh dan berat badan adalah penilaian yang sangatlah penting. Kriteria utama yang menandai bulimia adalah episode binge eating atau makan banyak dan cepat yang berulang-ulang. Selanjutnya, episode ini diikuti oleh perilaku-perilaku kompensasi yang diistilahkan purging atau pembersihan, yang juga berulang-ulang seperti muntah, puasa, atau olahraga yang berlebihan untuk mencegah penambahan berat badan. Penderita ini bahkan menggunakan obat pencahar untuk membersihkan isi perutnya dari makanan-makanan yang sudah termakan. Setelah itu, penderita bulimia biasanya merasa bersalah, mengkritik diri sendiri, dan merasa depresi.
Dalam pembersihan tersebut dapat menyebabkan sakit tenggorokan, pembekakan kelenjar, kehilangan enamel gigi, defisiensi nutrisi, dehidrasi, dan kerusakan usus. Kemudian ada binge eating disorder. Seseorang dikatakan menderita gangguan makan ini apabila dirinya mengalami episode binge eating yang meliputi sekurang-kurangnya 3 karakteristik. Yang pertama, makan dengan cepat lebih dari kecepatan makan pada umumnya hingga dirinya merasa kenyang. Yang kedua, makan dalam jumlah banyak meskipun dirinya tidak lapar. Dan yang ketiga, makan sendirian dikarenakan malu dengan jumlah makanan yang banyak. Juga perasaan buruk seperti jijik, merasa bersalah, dan depresi setelah episode binge eating. Berbeda dengan bulimia nervosa, binge eating disorder tidak ditandai dengan perilaku-perilaku kompensasi setelah makan banyak. Cara menangani gangguan makan, yang pertama adalah pemberian obat antidepresan. Pemberian obat antidepresan ini bermanfaat dalam pengobatan bulimia nervosa, tetapi tidak untuk anoreksia. Selanjutnya yang kedua adalah terapi keluarga. Terapi keluarga ini paling sering diberikan untuk penderita anoreksia nervosa, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menunjukkan apakah terapi ini efektif atau tidak. Dan yang ketiga adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, yaitu terapi perilaku kognitif. Merupakan perawatan psikologis yang paling efektif untuk bulimia nervosa, yang melibatkan perubahan keyakinan pasien dan pemikiran yang tentang kurus, kelebihan berat badan, diet, dan pembatasan makanan dengan tujuan keseluruhannya adalah membangun kembali pola makan yang normal. CBT ini lebih efektif daripada pengobatan, meskipun obat antidepresan dapat membantu mengurangi depresi. CBT ini juga efektif untuk gangguan pesta makan atau binge eating disorder. Yang keempat adalah perawatan di rumah sakit. Penderita anoreksia seringkali membutuhkan perawatan di rumah sakit untuk mengatasi komplikasi yang terjadi akibat berat badan yang kurang. Perawatan psikologis untuk anoreksia harus terlebih dahulu fokus pada penambahan berat badan. Cara mencegah gangguan makan. Yang pertama, yaitu selalu berpikir positif, termasuk soal image diri sendiri. Yap, mindset seseorang sangatlah berpengaruh untuk dirinya sendiri, termasuk berpikir untuk memiliki pola hidup yang sehat. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga yang cukup. Keduanya sangat berpengaruh untuk menjadikan kita mempunyai tubuh yang ideal sesuai dengan keinginan. Dan yang ketiga adalah mencari lingkungan yang menyenangkan untuk melepas stres. Yap, tentu saja, lingkungan yang baik dan lingkungan yang positif akan berpengaruh untuk kesehatan kita sendiri. Dan baik pun itu untuk melepas stres, seperti pergi ke taman rekreasi, pergi berwisata, sesuai dengan keinginan kita sendiri, dan tentunya sesuai dengan keadaan kantong. Nah, berikut adalah materi gangguan makan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.